warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dari Kapolsek Malung. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Bapak Kabak Om dari Polres Sumbawa Barat. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Yang terhormat Bapak dari TNI serta juga hadir, terus teman-teman dari media. Selamat pagi. Katakan siapa kita? Pancasila. Sekali lagi berkembang. Jadi izinkan kami sebelum kita mulai orasi. Satu dua cek satu dua cek. Sebelum kita mulai orasi, karena kita ini warga negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darah. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku rakyat semua. Terima kasih. Jadi karena kita di Pemuda Pancasila, kita wajib membacakan Ikrar Pemuda Pancasila. Jadi semua anggota Pemuda Pancasila tolong ikuti saya. Ikrar Pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Satu. Satu. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Dua. Dua. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Tiga. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Empat. Empat. Berideologi satu. Berideologi satu. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Pancasila. Apa deh? Sekali air berkembang. Surut kita bertentang. Terima kasih.
Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya bertanya siapa kita, maka jawabnya kita adalah pemuda Pancasila. Siapa kita? Oke. Tadi Bapak Kepolisian menyampaikan bahwa amanat itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga bebas dan berhak untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul. Ketika ada permasalahan, ketika ada sebuah pertanyaan terhadap daerah kita, terhadap sebuah perusahaan, maka pemuda Pancasila hadir di Pancasila. Itulah kita. Sekarang ini kita hadir untuk menggugah, untuk mengetuk terhadap satu pemberi kebijakan, yang kedua terhadap perusahaan yang melakukan usaha di daerah kita ini. Jika itu tidak diubah, jika itu diabaikan, mau jadi apa daerah kita ini? Sepakat? Wahai BTW kita, kami beberapa kali, lebih dari 2 bulan, kami hadir di sini. Betul. Kalian selalu membenturkan kami dengan para aparat. Tetapi para aparat dan kami sadar hukum. Kami berjanji sebagai pemuda Pancasila tidak akan pernah melanggar aturan-aturan yang pendapat. Satu pemuda Pancasila di saat ini, maka seluruh pemuda Pancasila seluruh Indonesia merasakan sakitnya. Baik, Mas, kita adalah badan usaha milik negara. Seharusnya perusahaan ini menjadi barometer. Seharusnya perusahaan ini menunjukkan etika yang indah terhadap daerah kita ini. Tapi kita dengan berlebar BUMN, dia mengancam daerah kita ini. Siapa lagi kalau kita bukan pemuda Pancasila yang membuka mereka bahwa hukum adalah hukum, usaha adalah usaha. Jika kamu terus melanggar izin terhadap daerah kami, untung kamu baru-baru bandit usaha. Itu badan usaha milik negara, pajak kalian bayar motor, pajak kalian membeli pulsa, pakai mengelola usaha ini. Dan sekarang daerah membutuhkan kita. Bahwa di sini ada pemuda Pancasila. Sekali layar terkembang. Saya bertanya sekali lagi ya kawan-kawan. Saya bertanya, apakah teman-teman tetap semangat? Bukan itu aspirasi itu. Bukan semuanya. Wahai kita, izin kalian selalu diklaim bahwa kalian lengkap secara produksi, secara fabrikasi, secara tunjukkan. Tidak ada lagi kata negosiasi. Pak Ketua yang terhormat, kami dari Lombok Timur tidak ada kata negosiasi. Kami tidak mau bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang kaya mencuri harta orang miskin, maka itu yang namanya politis. Lawannya siapa? Pemuda. Lawannya siapa? Wahai penyewa kita. Katakan, siapa kita? Ketika orang kaya mencuri
maka dikategorikan pebisnis. Lawannya siapa? Terima kasih untuk kebetulan itu orasi dari Lombok Timur. Nah, untuk di PAC Kecamatan Taliwang, saya persilakan Adinda Hera, inilah ketua PAC Kecamatan Taliwang Pemuda Pancasila. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mimpi wajib Allah. Beberapa bulan yang lalu kita pernah bertatap muka di sini. Sebelum saya menyampaikan orasi, saya minta teman-teman pemuda Pancasila kita maju 5 langkah ke depan. Kita tidak ada beda dengan bapak-bapak dari pihak kepolisian. Beliau menjaga keamanan. Kita akan menjaga dan kami menjamin ketertiban tetap ada di sana. Kami datang ke sini hanya ingin menyampaikan aspirasi kami sebagai masyarakat yang tidak pernah diindahkan oleh perusahaan asing. Selama ini kami sudah menelusuri kegiatan bawa-bawa, dan sebelum itu silakan teman-teman maju 5-10 langkah ke depan agar kita menyatu dengan teman-teman aparatur. Ayo, tidak boleh kita artis di sini. Kami jamin, silakan beberapa pihak kepolisian tangkap saya selaku ketua PAC ketika ada narkis di sini. Oke, stop. Sekali lagi perhatian. Dan tolong dicamkan apa yang menjadi bahasa saya kepada teman-teman aparatur. Saya sangat paham. Suri. Saat itu ada 2 perusahaan yang kami tuntut untuk menunjukkan izinnya. Sampai di mana izin tersebut? Sampai dari pihak pemerintah daerah pun sendiri enggan. Tetapi ujung-ujungnya menyerahkan juga data yang kalian ajukan selama itu. Yang kami duga, mohon maaf, kayak Aladin. Tapi kami datang bukan seperti ini. Seharusnya beberapa bulan yang lalu kami datang. Tidak perlu lagi kita berjumpa di tanah seperti ini. Seharusnya kalau kalian yang melakukan investasi di daerah ini, siapkan diri kalian. Ini katanya akan dikatakan hanya stockpile. Setiap ada para pemuda dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya di sini, harus seperti ini kalian terima masyarakat itu. Ingat, ini adalah daerah yang bertuan. Perusahaan yang sebesar Waskita Beton seharusnya memberikan salah satu contoh kepada perusahaan lain, yang dimana kalian itu sendiri harus, dari beberapa bulan yang lalu tuntutan teman-teman pemuda Pancasila khususnya PAC Maluk, ini kalian respon terlebih dahulu. Apakah kami harus tidak memandang lagi aturan, tidak menghargai lagi aturan yang ada? Ingat, kami memantau kalian selama ini. Kami memantau. Akan tetapi, yang dimana selama ini kami pantau kalian itu asli tidak punya sekali etikat baik kepada teman-teman pemuda Pancasila. Tujuan teman-teman pemuda Pancasila ini adalah bagaimana kalian melengkapi diri Pancasila. Tidak akan turun masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya seketika perusahaan itu tidak ada kekurangannya. Ini logika kita berpikir. Tapi
Tapi seketika kalian sendiri yang ingin menyalahi aturan daerah ini, maka kami yakinkan benteng pertama yang akan kalian hadapi adalah pemuda Pancasila seluruh Kabupaten Sumba Barat dan seluruh Indonesia. Kalian mau kami datang dengan kekuatan lebih besar lagi ke sini? Ayo. Kami paham dengan apa yang kalian lakukan. Saya minta teman-teman dari Waskita Beton agar hadir di sini. Izin Pak Kabak Op, Pak Kapolsek Maluk, dan teman-teman jajaran. Kami tidak ada ruang diskusi dimanapun, tetapi hari ini kami meminta untuk disaksikan menunjukkan izin tersebut. Perlihatkan, teman-teman aparatur juga pasti ingin tahu kan? Jangankan kami sebagai masyarakat, teman-teman aparatur yang ada di sini, teman-teman media yang ada di sini pasti ingin melihat. Betul. Sama media, bukan sama media. Mana izin itu primo itu? Tidak ada izin. Tidak ada negosiasi setiap pergerakan pemuda Pancasila. Ingat, ini yang perlu teman-teman ucapkan. Kami haramkan diri kami untuk bernegosiasi di sini. Kami hanya ingin melihat kalian berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh daerah, yang ditentukan oleh nasional. Lengkapi izin kalian, lengkapi. Bahwa namanya saja berdayakan lokal. Di dalam surat himbauan itu sudah ada beberapa himbauan yang diberikan kepada kalian, teman-teman PT Waskita Beton. Apa kontribusinya ada kalian di sini? Dengan dalil bahwa ini hanya stockpile. Sekarang saya mau tanya, material yang kalian angkut itu dari mana? Betul. Kalian mau berbicara grid atau spek? Hei teman-teman, ini baru kalian nyatakan sebagai stockpile. Kami sudah biasa berhadapan dengan beberapa perusahaan. Ingat, seketika kalian melakukan salah satu saja kegiatan dari item tuntutan dari teman-teman pemuda Pancasila, saya rasa tidak akan ada hadir lagi masyarakat. Siap. Kami hanya mewakili. Tidak akan ada riak kembali di sini. Tapi apa yang terjadi? Selama ini kalian tutup mata. Kalian tuli. Apa yang menjadi etikat baik kalian di sini? Beberapa bulan yang lalu kita pernah berhadapan di sini. Ada beberapa oknum yang kami duga berada di belakang kalian dulunya, yang menerbitkan SIM Saladin. Ingat, perusahaan yang kalian gandeng dulunya yang satu juga, kami tahu izinnya saat itu by proses. Kami berikan kalian ruang gerak, kami berikan kalian waktu. Kami sebagai masyarakat kau yang memberikan waktu kepada kalian. Kalian tidak sadar. Justru dengan adanya kami di atas sana, kalian kira kami sebagai pengganggu. Tidak. Kalau kami mau, kami sebagai masyarakat, putra daerah sini, apa pernah kami mengganggu? Tidak. Tapi silakan kalian sadari bahwa kalian punya kekurangan di dalam kepengurusan. Kalian berbisnis di daerah ini yang perlu kalian camkan.
Apakah kalian harus mengadu? Kami dengan teman-teman aparatur yang notabene-nya sebagai tugas dari sini adalah pengaman, pengayom. Seketika masyarakat tidak diindahkan, maka wajar. Apa yang kita harapkan akan ditunjukkan itu tidak ditunjukkan, maka hari ini kami nyatakan sikap tetap akan lanjut. Siap, ingat, ini bukan solusi namanya. Yang kita tuntut tidak pernah ditunjukkan terkait masalah pemberdayaan A, B, C, D. Itu perusahaan Amin, iya. Maksud kami karyawan lokal untuk PT Waskita. Oke. Nah terus Waskita betul itu di bawah naungan BUMN yang seharusnya memberi contoh yang terbaik kepada semua subkontraktor yang ada di Kecamatan Maluku. Buktinya karena Waskita seperti itu, ada Sinar Bali, ada PTUC, tidak ada apa-apa namanya. Itu kelas kecil. Kalau Bapak membicarakan terkait ada enggak dari Bapak atau apa, ada statement Bupati, kami mendukung semua subkontraktor yang ada di Tanah Pariri, Lema Bariri. Tapi ingat, kok Bapak ini kesandung dengan batu kecil, mau minta aturan, mau minta, silakan kita kembalikan ke dia. Tanya ke rumah Bupati sana. Jangan kamu orang itu nyuruh-nyuruh kami. Oke, ingat, camkan ya. Ingat, saya mulai salah ini, tapi kami profesional. Ingat, Sumbawa Barat itu punya sejarah. Sekarang kita baik-baik, Pak. Kita baik-baik, saling menghargai. Ingat, saya tidak pernah mengancam siapapun. Lambang daripada Sumbawa Barat itu ada lebah, ada parang. Karena Kabupaten Sumbawa Barat punya sejarah. Ketika bapak-bapak menyakiti kami, maka lebah itu akan menyengat. Iya, saya camkan bahasa saya. Untuk sementara tidak ada solusi, demo dilanjutkan. Izin Bang Daya, biar saya luruskan dari apa yang menjadi tuntutan tadi. Abang tadi kan menanyakan aturan terkait dengan pemasangan papan reklame. Sekarang saya mau tanya ke abang kembali. Seketika abang mengurus izin by proses, apa layak abang beroperasi di sini? Ayo. Artinya, kenapa pemuda Pancasila ini ingin meluruskan, memberikan saran kepada saudara saya ini? Ingat, kita satu bendera loh, merah putih. Ya. Artinya, seketika abang memang punya siu, ini abang ini buatkan papannya dengan notabene agar masyarakat juga tahu, oh ini perusahaan yang lagi berjalan loh. Ini dengan nomor izin ininya loh. Bukan dengan notabene harus ditanyakan ke masyarakat yang di mana letak aturan. Ini pembodohan yang kalian lakukan. Sekarang kalau kami masyarakat biasa yang bertanya kepada kalian selaku pemangku kebijakan yang ada di perusahaan, izin by proses. Ingat sejarahnya 2 bulan yang lalu. Izin masih by proses, rekomendasi belum kalian pegang. Apakah layak perusahaan itu melakukan atau membuka stockpile? Tidak. Tapi pemuda Pancasila ingin menyadarkan semua perusahaan yang masuk ke daerah Sumbawa Barat, kalau kalian bertuan, kalian menghargai bahwa daerah ini bertuan, maka pasang apa yang menjadi harapan masyarakat dengan nomor siup kalian sekian. Bakar. Ya. Ingat tidak, sejarah yang ada dulunya dilakukan oleh DMPPT disegel
Masih ingatkah sejarah itu, Bang? Kalau memang sudah terbit, ayo dong pasang. Ayo dong. Ini masyarakat ini kan bimbang, bingung. Ya, maksudnya tadi teman-teman ini semua, ayo dong Bang Dah. Abang-abang saya ini kan mau berusaha, mau berinvestasi, mau digerogoti oleh teman-teman yang lain. Mau turun dari LSM lingkungan lagi ke sini. Biar kita buka semua. Betul. Ini teman-teman pemuda Pancasila yang notabene-nya dari PAC Maluku khususnya memberikan saran, ayo dong Pak, seperti ini, ayo dong abang-abang. Kalau bahasa abang itu kan berarti kita sudah akrab Pak, itu bahasanya. Ini yang diharapkan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Harusnya daerah Sumbawa Barat ini sudah aman, sudah tentram. Aksi lagi, maka silakan teman-teman mengikuti aturan itu. Kalau kita berbicara aturan baku, Bang, aturan baku ini kita berbicara. Ada enggak? Makanya saya balikan tadi pertanyaan ke abang. Masih ingat perusahaan yang satu duduk dengan abang yang dulunya? Abang masih ingat? Yang notabene-nya mengajukan katanya, oh kita sama kayak waskita, kita sama kayak waskita. Kita tidak kami menghargai, tidak membuka dokumen abang di situ. Tidak layak saya buka di sini sebenarnya. Dan kami sudah mendapatkan informasi saat itu dari dalam. Hanya perusahaan abang yang notabene-nya mendapatkan rekomendasi kan saat itu. Tapi mereka numpang nama ke abang. Kami tahu, tapi kami tidak buka saat itu. Karena kami tidak pernah ingin menghalangi investasi daerah Sumbawa Barat. Karena kami tahu setiap pengusaha pasti akan mengatakan, wah kami tidak mau berinvestasi di daerah Sumbawa Barat karena apa? Kami diganggu lah, kami inilah. Tidak ada gangguan. Daerah salah satu daerah yang paling aman untuk berinvestasi adalah daerah Sumbawa Barat. Kami hanya menginginkan pihak perusahaan, ayo dong kalau kalian punya izin pasang papannya. Biar notabene-nya masyarakat tahu. Terus saya kembalikan lagi izin. Pertanyaan yang abang ajukan tadi, kami ajukan kembali ke abang. Untuk isu sudah mas tenaga kerjaan. Jadi monggo kalau mau ke sana, monggo. Kalau 40% memang itu sudah ada di kita, ya. Seperti apa yang Bapak minta untuk ini, ya datanya itu ada di dinas ketenaga kerjaan. Monggo untuk dicek ke sana. Oke, itu makanya kenapa harus saya tanyakan? Karena kita bisa saja berbicara 40%, 60%. Kan ini jawaban yang ingin didengar oleh masyarakat. Yang berdiri hari ini kan masyarakat. Depan abang. Putra di sini. Karena mereka selama ini kan tidak tahu berapa persen sebenarnya rekrut tenaga kerjanya. Nah ini kan selalu akan dikembalikan ke dinas dengan tujuan satu pintu. 60%-nya dari daerah mana Pak? Dari internal. Oke. 40% dari daerah Sumbawa. Yang ingin kita ketahui itu 40% itu terperinci daerah Sumbawa berapa persen? Sumbawa Barat berapa persen? Ingat, notabene-nya abang berinvestasi daerah Sumbawa Barat loh. Ya. Berapa persen? Kalau boleh kami tahu ini. Nggak usah kami melihat datanya abang. 40% itu terbagi daripada dua. Ingat. Berapa persen daerah Sumbawa dan Sumbawa Barat dari 40? Silakan dijawab. Kemungkinan 30% dari KS. Begini, ya, saya sudah ambil kendali. Demo kita lanjutkan selama tuntutan kita belum dipenuhi. Jangan kamu ngomong seenak dewi di sini. Begitu. Data. Mana datamu?
60 sekian dan tidak etis ketika kamu orang mengajak kami berdebat di sini. Ingat, Sumbawa Barat punya sejarah. Ditunjukkan kamu orang menghargai kami dikit, entah di mana diajak duduk santai, kok diajak berdebat di pinggir jalan. Mana kita dihargai? Tambang kaya raya, rakyat dibuat miskin kayak gini. Tambang kaya raya, rakyat dibuat kayak gini. Ya, tunjukkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Demo kita itu tetap lanjut. Penghabisan. Ingat, sejarah mengatakan Sumbawa Barat punya sejarah. Bukan lagi kita usir. Tapi kalau kami boleh berbicara, kami ganyang. Ganyang, tetap ganyang. Tiada solusi. Sekarang demo kita tetap lanjut, tapi jangan anarkis. Satu komando. Nggak ada itikat baik di orang. Kita diajak berdebat-debat di pinggir jalan, enak aja. Ya, lanjut. Lanjut. Satu komando. Jangan anarkis. Terima kasih. Demo kita tetap lanjut. Katakan pada was kita, siapa kita? Pemuda Pancasila. Kamu enak aja. Kira kami ini organisasi apa-apa ecek-ecek. Sekarang kita naik ke atas. Nah, gimana? Kita boleh maju ke depan. Teman-teman ini kan kita tidak ambil. Teman-teman aparatur juga. Mohon maaf kita mengganggu. Kita enggak ada membentur fisik dah. Jangan. Satu komando, jangan. Hargailah. Ini saudara-saudara kita juga. Hargai. Duduk. Hanya tunjukkan gitu-gitu. Kalau benar kenapa tidak? Sama halnya kita itu pakai kendaraan, minta STNK, oh ada di rumah. Bukan kami yang mengundang. Namanya surat jin. Mereka yang mengundang. Masa kita dapat Atau kendaraan kalian tidak jalan. Kalian mau lihat kita nekat? Jangan kalian yang cipkun. Kami dari tadi dan beberapa kali kami orasi di sini. Kami aksi di sini. Kita saling menghargai. Pernah tidak terjadi kerugian yang ada dua kita. Tidak pernah terjadi kerugian di antara kalian. Satu pemuda Pancasila disakiti, maka seluruh anggota pemuda Pancasila se-Indonesia akan merasakan sakit. Ingat, kami akan tindak lanjuti ke MP. Karuan sudah.